Halo, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang perkembangan Pancasila dalam sejarah dari masa ke masa secara singkat. Masa sejarah Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ada masa revolusi fisik, yaitu masa awal kemerdekaan. Kedudukan dan fungsi Pancasila di awal kemerdekaan diproklamirkan dan hukum dasar negara Indonesia. Namun, proses sebagai negara yang berdaulat dan merdeka belum sepenuhnya dapat terjadi. Di masa awal kemerdekaan ini, Pancasila belum sepenuhnya digunakan. Ada terjadinya 3 perundingan. Yang pertama, perundingan Linggarjati, yang kedua, perundingan Renville, dan ketiga adalah perundingan Roem-Royen. Dan yang masa kedua adalah masa RIS. RIS itu Republik Indonesia Serikat. Itu di tahun 1949 sampai 1950-an. Munculnya RIS ini merupakan hasil dari perundingan Linggarjati tadi. Pada masa ini negara Indonesia berubah bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan diarahkan ke bentuk negara bagian. Hal ini berbeda dengan cita-cita pembukaan Undang-Undang 1945 dan juga cita-cita dari Pancasila. Usia RIS tidak berlangsung lama karena adanya demonstrasi dari rakyat yang menginginkan NKRI itu kembali lagi. Yang ketiga, ada masa demokrasi terpimpin atau kabinet parlementer. Pemerintah menggunakan sistem kabinet, namun terjadi gejolak internal, krisis ekonomi, pertentangan politik, sehingga politik kekerasan. Sehingga Presiden Soekarno dianggap tidak mampu mengendalikan situasinya tersebut, sehingga beliau diminta untuk mundur. Situasi tersebut, Pancasila diuji tegak berdiri sebagai ideologi negara, dan peringatan tersebut dihormati sebagai Hari Kebangkitan Pancasila. Dan yang keempat itu ada masa Orde Baru. Peristiwa G30 SPKI mewarnai berakhirnya pemerintahan Orde Lama. Turunnya IR Soekarno sebagai presiden digantikan oleh Presiden Soeharto. Pada masa ini berupaya menjalankan Pancasila secara murni dan sebagai perbaikan dari masa sebelumnya yang dianggap menyimpang dari Pancasila. Pemerintah baru mampu mempertahankan Pancasila telah merampas pergerakan komunis dan menjalankan program P4 pedoman dan penghayatan Pancasila. Akan tetapi, tidak berlangsung lama dalam pelaksanaan tersebut. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, pemerintah justru menyeleweng dari nilai-nilai luhur Pancasila. Puncak kegagalan Orde Baru terjadi pada tahun 1997, di mana terjadi krisis ekonomi dan moneter cukup parah. Peristiwa tersebut memicu aksi demonstrasi besar-besaran dan menuntut turunnya Presiden Soeharto. Dan yang kelima itu ada masa reformasi sampai sekarang. Era reformasi memberikan kesempatan sekali lagi untuk melaksanakan Pancasila sebagai mana aslinya. Pancasila di era reformasi ini mempunyai peran sebagai paradigma Ketatanegaraan dan pembangunan negara Indonesia dan sebagai dasar negara Indonesia. Harus selalu dipakai oleh negara Indonesia. Pelajaran yang kita bisa ambil dari sejarah tersebut, sebagaimana mestinya Pancasila sebagai dasar negara NKRI harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan bernegara juga harus dapat diaplikasikan. Walaupun kita sekarang sedang mengalami masa global, harus tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kayak berperilaku baik di sosial media, jangan saling membenci di sosial media, saling hujat-menghujat, ataupun tidak menghargai perbedaan keyakinan. Ya, segitu saja dari saya. Semoga bermanfaat.